Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isnu Pratama. Saya dari TIFD Malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi rental mobil. Sebelum memasuki demo aplikasi rental mobil, saya akan menunjukkan sistem pembuatannya. Di sini ada beberapa folder yang digunakan untuk pembuatan aplikasi rental mobil, yaitu ada nama foldernya API, database, dokumentasi, mobile Android, rental apps, dan web admin. Dari keenam folder ini kita tidak akan membahas semuanya, melainkan hanya 3 folder saja, yaitu API rental apps, maksud saya API rental apps dan web admin. Oke, pertama saya akan menampilkan folder web admin terlebih dahulu. Jadi untuk pembuatan aplikasi rental mobil ini menggunakan framework Codeiner. Codeiner itu adalah salah satu framework PHP di mana ketika kita mengekstrak file Codeiner-nya, maka kita akan dihadapkan dengan beberapa folder bawaan dari framework tersebut, yaitu ada folder aplikasi, cache, config, controller, core, helper, hooks, language, libraries, logs, models, third party, view, dan lain-lain sebagainya. Namun dari semua folder hanya beberapa folder saja yang perlu dibahas, nggak harus semua. Adapun folder yang bakal dibahas adalah folder config, controller, model, dan view. Saya akan membahas keempat folder ini saja. Baiklah, pertama-tama kita masuk ke dalam folder config. Folder config adalah folder yang digunakan untuk meletakkan file konfigurasi. Pada folder ini terdapat beberapa file PHP, namun untuk fungsi standar kita hanya perlu fokus ke beberapa file, yaitu autoload, config, database, dan tout. Pertama, kita akan masuk ke file autoload. Jadi file ini digunakan untuk mengatur fungsi-fungsi yang akan dimuat otomatis di awal ketika program dijalankan. Fungsi yang dimaksud adalah package, libraries, drivers, helper, config, language, dan model. Selanjutnya kita masuk ke dalam folder config. Jadi untuk file config ini terdapat beberapa konfigurasi yang perlu diperhatikan, yaitu konfigurasi URL, index, dan encryption. Selanjutnya kita masuk ke dalam file database. Jadi file ini digunakan untuk melakukan konfigurasi yang berkaitan dengan database. Adapun konfigurasi yang perlu kita perhatikan adalah hostname, username, password, dan database. Selanjutnya kita masuk ke file root. Jadi root itu adalah salah satu cara untuk mengatur jalur atau rute yang digunakan untuk mengakses sebuah halaman. Berikut ini adalah bawaan Codeiner. Oke, sekarang kita masuk ke folder controller. Jadi controller digunakan untuk mengatur alur proses aliran data atau fungsi yang dibuat. Dalam arti kata lain, file controller ini sangat berperan dalam pembuatan website berbasis MVC. Tanpa controller view atau model tidak akan berjalan dengan semestinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke folder model. Jadi semua isi file yang ada dalam folder model ini digunakan untuk mengelola data ke database dengan bantuan controller. Selanjutnya folder view. Folder ini adalah sebuah folder yang digunakan untuk menampung program yang berisikan desain antarmuka. Sampai di sini penjelasan untuk file rental_mobil. Selanjutnya kita masuk ke folder API.
Sekarang kita masuk ke bagian API. Jadi API ini berfungsi untuk menghubungkan antara satu sama lain. API inilah yang menghubungkan antara web dan mobile di aplikasi rental mobil ini. Di dalam file API ini sama seperti dengan yang ada di file web admin tadi. Sama-sama menggunakan container sebagai framework. Jadi di dalam file API ini tidak terlalu banyak penjelasan karena isi dan strukturnya sama dengan yang ada di file web admin tadi. Kita langsung masuk ke bagian Android saja. Oke, jadi inilah tampilan daripada source code yang ada di dalam rental_apps tadi atau untuk Androidnya. Di bagian ini tidak terlalu banyak pekerjaan untuk di definisi backend-nya karena definisi backend-nya sudah ada di bagian web tadi. Jadi di Android ini kita hanya perlu memanggil API yang dibuat di file API tadi. Jadi disinilah fungsi utama API tadi yang berfungsi sebagai penghubung antara web dan Android tadi. Dan di sini kita coba untuk melihat bagian activity admin. Kita lihat di bagian ini tidak terlalu banyak coding, melainkan hanya memanggil field atau name table yang ada di database. Dan untuk bagian penghubung kita bisa lihat di bagian API. Disinilah penghubung antara website dan Android kita. Sampai disinilah penjelasan. Sampai disinilah penjelasan untuk source code. Aman, udah ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian lain demo aplikasi. Jadi ini adalah tampilan awal web untuk aplikasi rental mobil ini. Kita coba untuk login. Jadi ini adalah tampilan database di aplikasi rental mobil ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian Android. Ini adalah tampilan Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian Android. Ini adalah tampilan Android untuk aplikasi rental mobil. Kita coba untuk melakukan pemesanan rental mobil. Putus koneksi. Apa yang mana? Perbaikan lah kita C yang C. Oke, sekarang kita mencoba untuk memesan mobilnya atau memesan rental mobil. Oke, sebentar. Jam 1. Oke, inilah dia hasilnya. Sekian dari saya. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.